Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya yang pastinya masih menjelaskan materi seputaran tentang laporan keuangan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Ismail dengan NPM 020424111117 dari kelas 1C Manajemen. Saya mahasiswi dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Baik teman-teman, di sini saya berada di suatu pantai yang bertempatan di Ternate Selatan. Saya berdiri di sini bertujuan untuk menjelaskan materi tentang catatan laporan keuangan. Ayo teman-teman, mari ikuti saya untuk menjelaskan materi tersebut. Bye-bye. Nah teman-teman, yang pastinya pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari catatan laporan keuangan. Berikut definisi laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas atau perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan disusun berdasarkan data akuntansi yang telah dicatat dan diolah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Catatan laporan keuangan. Catatan laporan keuangan ini adalah bagian penting yang menyertai laporan utama seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Catatan ini memberikan rincian lebih lanjut tentang angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dan menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan tersebut. Dalam laporan keuangan, catatan adalah bagian yang memberikan penjelasan tambahan mengenai angka-angka dalam laporan, yang memberikan gambaran lebih detail dan transparan. Berikut ada juga tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang pastinya laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan, posisi keuangan, dan arus kasnya. Yang kedua yaitu membantu pengambilan keputusan memangku kepentingan seperti investor, manajer, kreditor, dan pihak lainnya. Menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan yang lebih terkait investasi, pinjaman, dan manajemen operasional. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu mematuhi regulasi dan standar akuntansi. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kewajiban hukum dan regulasi yang berlaku, serta untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Yang terakhir atau yang keempat adalah prinsip kewajaran. Prinsip ini menyatakan bahwa informasi yang dianggap material atau dianggap penting harus disertakan dalam laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar laporan tersebut mencerminkan kebenaran yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ada juga komponen-komponen dari laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang masing-masing memberikan informasi yang berbeda, yaitu yang pertama neraca. Ini menyajikan informasi keuangan perusahaan pada waktu-waktu tertentu, terdiri dari aset atau resources yang dimiliki perusahaan, kewajiban atau utang perusahaan, dan ekuitas atau utang modal perusahaan. Aset sama dengan kewajiban ditambahkan dengan ekuitas. Berikut laporan laba rugi, menyajikan kinerja perusahaan selama periode tertentu, menyatakan pendapatan atau revenue, beban atau efektif, dan laba atau rugi bersih. Rumusnya yaitu laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Yang ketiga yaitu laporan arus kas, menyajikan aliran kas perusahaan yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasional, kas yang diperoleh dari kegiatan usaha inti perusahaan, arus kas dan dari aktivitas yang diperoleh atau dikeluarkan untuk membeli atau menjual aset tetap. Arus kas dari aktivitas pendanaan yang kas yang berasal dari utang atau ekuitas yang diterima atau yang dibayar. Nah, yang keempat ini laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity. Menyajikan perubahan yang terjadi pada ekuitas perusahaan dari periode ke periode, termasuk laba ditahan, penerbitan saham, dan distribusi dividen. Nah, teman-teman, ada juga fungsi laporan keuangan, yaitu yang pertama fungsi eksternal. Fungsi eksternal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagi investor ini membantu dalam menilai kinerja keuangan dan potensi pengambilan investasi. Nah, yang kedua bagi kreditor, menilai kelayakan perusahaan dalam membayar utang. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah sebagai dasar dalam penghitungan pajak dan kebijakan ekonomi. Yang kedua yaitu fungsi internal. Nah, yang tadi kan eksternal dan yang kedua ini internal. Fungsi internal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagi manajemen sebagai alat evaluasi dan perencanaan dalam menjalankan operasional perusahaan. Dan yang kedua ini memonitor kinerja. Memonitor kinerja ini membantu kinerja dan efisiensi operasional perusahaan. Yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi. Nah, laporan keuangan memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk memantau, mengevaluasi kondisi keuangan evaluasi dan secara objektif. Berikut ada prinsip-prinsip catatan laporan keuangan, dibagi menjadi 3, yaitu kewajaran atau fairness. Laporan keuangan harus mencerminkan secara akurat keadaan dan hasil usaha perusahaan tanpa ada upaya untuk menutupi atau menyembunyikan informasi. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi atau konsisten. Nah,
Prinsip ini menuntut agar perusahaan menggunakan metode dan kebijakan akuntansi yang konsisten dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan perbandingan dan tepat antara periode. Yang ketiga yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum, menyatakan bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan pedoman dan standar yang diterima secara luas dalam suatu negara atau wilayah. Nah, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang angka yang tertera dalam laporan keuangan. Catatan ini mencakup informasi penting terkait dengan kebijakan akuntansi yang digunakan, asumsi yang diambil, dan rincian transaksi yang penting. Fungsi catatan laporan keuangan ini memberikan penjelasan tentang angka yang terdapat pada laporan utama, menyajikan informasi utama yang mendukung transparansi, akuransi laporan keuangan, memastikan laporan keuangan memenuhi standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah kesimpulan materi tersebut. Laporan keuangan adalah alat yang sangat penting dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Catatan laporan keuangan memberikan informasi tambahan yang penting untuk memahami lebih dalam mengenai angka-angka yang ada dalam laporan utama. Pentingnya laporan keuangan ini yang jelas, akurat, dan transparansi sangat penting untuk mengambil keputusan oleh berbagai pihak termasuk manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah. Nah, teman-teman, itu dia pemaparan atau penjelasan materi dari saya. Bila ada tutur kata atau penjelasan dari materi tersebut yang salah, mohon dimaafkan. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.